Selamat datang semuanya. Betapa indahnya hari ini. Dan untuk melengkapi semuanya, kita memiliki Dan Diker yang merupakan Presiden Jerusalem Institute for Security and Foreign Affairs dan Green Prince Mossab Hassan Youssef. Aku merasa seperti ini adalah reuni keluarga bagiku. Aku mengenal dan sangat-sangat menyayangi mereka berdua. Kami juga mencintaimu. Mossab, bisakah kamu mulai? Dan Jen, apa yang membedakan hari ini dengan bulan Juni 2025? Saat kita pertama kali berperang, perang 12 hari itu. Pertama-tama, senang sekali bisa bertemu denganmu. Sudah lama tidak bertemu. Kalau bukan karena kamu, aku sebenarnya tidak akan ada di sini hari ini. Sarah meneleponku beberapa bulan yang lalu, 2 minggu pertama perang, untuk menanyakan keadaanku, untuk memastikan apakah aku punya tempat pelindungan di dekat sini. Di belakang layar ada banyak kekacauan. Dia bertanya padaku, "Kamu di mana sih?" Aku tidak bisa berbohong. Aku bilang padanya, aku sedang berada tepat di perbatasan Iran-Irak, di bawah tembakan IRGC. Kalau kamu sendiri bagaimana? Aku berada di ruang aman. Iya. Oke. Terkait pertanyaannya, perang itu dan kampanye ini benar-benar berbeda. Perang 12 hari itu adalah sebuah operasi yang sangat canggih. Israel mengejutkan musuh. Israel sounding siap. Dan Israel tidak memiliki teman yang terus mengeluh di setiap langkah. Yang ternyata hanya banyak bicara saja. Bahkan 12 hari Israel menyudutkan para ayatollah. Mengejutkan mereka dengan cara yang paling dahsyat. Sementara mereka masih terpukul oleh syok total, orang lain datang untuk apa? Untuk memetik hasilnya. Mereka melihat Israel menang. Mereka tertarik. Mereka menyukai kesuksesan. Mereka tidak bisa gagal. Mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mereka datang untuk menjadi bagian dari proses itu. Kenapa? Karena perang 12 hari itu adalah operasi militer yang sangat canggih. Ini adalah Israel. Sudah siap. Yang ini sangat kacau. Ini bukan rencana Israel 100%. Dan kami tetap melanjutkan meskipun seharusnya kami sudah menyelesaikan pekerjaan ini setahun yang lalu. Pada hari ke-12 itu seharusnya terus berlanjut sampai tuntas. Hanya untuk dihentikan. Lalu 6 bulan kemudian, kami harus memohon kepada mereka, ayo lanjutkan. Sekarang kamu sudah mengambil keputusan. 6 bulan kemudian, 6 bulan sebelumnya, kita punya keuntungan. Kita punya seluruh dunia dan sekutu di pihak kita. Kita bisa saja menuntaskan semuanya. Kamu berhenti di situ dan kamu bilang kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Sombong sekali. Lalu saat kamu muncul, kamu menyeret kami ke dalam masalah ini. Dan sekarang, kamu mengorbankan kami. Inilah fakta sederhananya. Dan aku tidak bermaksud menghina siapapun. Inilah kenyataan menurut pandanganku. Dan seperti yang banyak dari kalian tahu, aku tidak mewakili organisasi manapun. Dan aku berharap aku tidak menimbulkan kekacauan. Aku sudah mengatakan ini sejak hari pertama. Aku tidak menginginkan keterlibatan Trump dalam perang ini.
karena dia justru merugikan. Dan seperti yang sudah kukatakan, aku hanya mewakili diriku sendiri. Aku hanya mewakili diriku sendiri. Dia tidak mengerti tentang perang. Dan dia ingin Israel bertindak sesuai dengan jadwalnya. Dan dia ingin Mossad untuk siap kapan saja. Ketika kami berada di atas angin, dia menghancurkan kesempatan itu. Dan kami tidak siap. Dan kami tidak siap. Dia terburu-buru mengatakan, bantuan sedang dalam perjalanan. Ini bukan caranya. Ini resep menuju bencana. Dan saya sudah melihat itu akan terjadi. Itu akan terjadi bahkan sebelum mereka pergi berperang. Tapi bagaimanapun, siapa yang pergi ke Perang pada sebuah jadwal? Ketika kamu pergi berperang, terutama melawan musuh yang begitu kuat, kamu tidak bilang, aku ingin menyelesaikannya dalam 5 minggu. Tak seorang pun pergi berperang sesuai jadwal. Dan ketika kamu pergi berperang, kamu harus siap, bukan hanya untuk menang, kekalahan juga mungkin terjadi. Kematian juga mungkin terjadi. Kamu tidak pergi berperang hanya dengan memikirkan kemenangan dan kejayaan. Itu bukanlah sifat orang-orang yang benar-benar ingin menyelesaikan tugas. Dan aku ingin tahu darimu, mengapa menurutmu, terutama di masa perang seperti ini, perbatasan yang dapat dipertahankan sangat penting bagi negara Israel. Aku akan menjawab itu dalam 10 detik. Tapi aku ingin mengulangi sesuatu yang dikatakan Duta Besar Don. Apa yang baru saja dikatakan Mossad barusan merupakan gambaran tentang bagaimana seorang ahli Timur Tengah yang berasal dari wilayah tersebut dan memahami budaya politiknya melihat cara kerja Timur Tengah. Duta Besar Adan mengatakan bahwa perang narasi adalah isu keamanan nasional bagi kita. Dan apa yang kami pelajari di JCFA dari Mossad, dari bekerja dengannya dalam waktu yang lama dan mendengarkan adalah bahwa kita harus mulai berpikir seperti kita adalah anggota pribumi, anggota paling pribumi dari apa yang sekarang menjadi Timur Tengah mayoritas Arab Muslim. Kita adalah pihak yang paling pribumi. Dan seperti yang dikatakan Duta Besar Don, ini adalah keharusan keamanan nasional bagi kita untuk mengadopsi apa yang oleh Rusia disebut perang politik Rusia. Perang hibrida. Dan apa yang baru saja Anda dengar dari Mossad, sekarang adalah cara kita sebagai orang Timur Tengah harus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan dan memenangkan perang di Timur Tengah. Sekarang, sebagai bagian dari itu, yang baru saja disampaikan dalam 10 detik terakhir adalah soal perbatasan yang dapat dipertahankan. Seperti yang diketahui banyak orang di ruangan ini, telah menjadi doktrin keamanan Israel sejak kemenangan Kilat pada tahun 1967. Ini diterapkan pada apa yang mereka sebut Gav Hahar, punggung bukit Yudea Samaria, yang memberi kita keuntungan topografi dan kedalaman strategis di sisi timur kita. Sekarang kita memperluas itu ke utara, berhadapan dengan Lebanon. Jelas, Lebanon sangat penting untuk tidak pernah ditinggalkan dalam waktu dekat. Sungai Litani dan bahkan sampai ke Sungai Awali dan Selatan. Karena itu akan memberi kita zona penyangga, area demilitarisasi yang kita butuhkan agar kita tidak pernah lagi mengalami peristiwa seperti 7 Oktober. Dan itu juga berlaku untuk Gaza. Saya ingin mendengar dari masing-masing Anda. Menurut Anda, apa skenario paling pesimistis yang mungkin terjadi dari situasi ini? Dan juga skenario yang paling optimistis? Sejujurnya, saya sama sekali tidak optimis. Jadi saya tidak punya skenario yang optimis. Tapi kita pasti bisa mengendalikan kerusakan. Kerusakan itu sudah terjadi. Kita harus menerima itu. Kamu tahu kerusakan itu terjadi pada tanggal 7 Oktober. Bukan hari ini dan bukan kemarin. Dan sejak saat itu, kami telah berusaha keras untuk memulihkan citra, untuk menghapus rasa malu karena kegagalan. Bagi mereka yang lengah,
dan tugas mereka adalah melindungi rakyat Israel. Mereka membuat pilihan yang buruk. Mereka gagal melindungi rakyat. Dan mereka tidak mau bertanggung jawab atas kegagalan mereka. Dan sejak saat itu, kami telah berjuang sangat keras di berbagai front, berusaha keluar dari situasi itu. Ini adalah situasi yang merugikan. Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa kita akan keluar dari situasi ini dalam waktu dekat sebagai pemenang, saya akan berbohong kepada Anda. Situasinya sangat sulit dan semakin banyak orang yang berbalik melawan kebenaran, bukan hanya melawan Israel. Mereka berpihak pada sensasi. Mereka berpihak pada Narasi yang sedang tren, narasi korban. Dan bagi mereka, baik itu publik maupun pembuat kebijakan, pengambil keputusan, Israel telah menjadi beban daripada aset. Padahal kenyataannya, Israel adalah aset terbesar mereka. Mereka tidak akan ada di sini. Mereka tidak akan berada di posisi ini tanpa Israel. Dan sekarang mereka ingin menenangkan si monster dan menuruti opini publik. Jadi selamat, Anda akan memenangkan pemilu berikutnya. Tapi Anda baru saja menyabotase fondasi utama, pilar utama dari seluruh struktur ketika Anda berbalik melawan Israel, terutama saat mereka sedang terluka. Saya tidak berpikir bahwa orang Arab, Muslim, para antisemit dan anti-Israel memiliki kapasitas untuk melenyapkan negara Israel. Saya pikir itu adalah hal yang mustahil. Dan Israel sebagai sebuah bangsa yang telah bertahan. Upaya tanpa henti untuk melenyapkannya selama hampir 5.000 tahun. Tahu, lebih baik daripada bangsa lain yang masih ada hari ini. Tentang bagaimana cara bertahan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, di Israel semua orang tahu cara bertarung. Semua orang. Tidak ada bangsa lain di luar sana yang memiliki keterampilan, kecerdasan, dan pemahaman yang sama tentang apa yang sebenarnya diinginkan musuh. Dan izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Keberadaan Israel tidak bisa dinegosiasikan dan tidak bergantung pada negara adidaya atau opini publik. Dan jika mereka terus mendorong Israel ke pojok, merekalah yang akan paling menderita. Israel belum menggunakan semua yang dimilikinya. Dan Israel dengan sengaja tidak memperlihatkan senjata canggih yang dimilikinya karena alasan yang sangat penting. Kami tidak ingin musuh tahu apa yang kami miliki. Dan sekarang, pada titik ini, kami hanya bermain-main saja. Jadi inilah pesan yang jelas kepada mereka yang berpikir bahwa mereka bisa memusnahkan Israel. Di balik keberadaan Israel ada Sang Pencipta. Israel bukanlah suatu kebetulan. Saya berusaha untuk tidak melakukannya. Maaf atas jawaban yang panjang, silakan. Saya berusaha untuk tidak menggunakan kata Tuhan, karena Tuhan bisa berarti apa saja bagi siapapun. Tapi jika mereka menganggap kelangsungan hidup Israel selama 5.000 tahun adalah kebetulan, mereka perlu berpikir ulang. Jen, jika kamu bisa menambahkan, untuk itu. Ya, singkat saja. Aku merasa seperti kembali ke yeshiva bersama Rosh Yeshiva. Mossab Tidak diundang ke pesta. Kebanyakan dari mereka bilang dia pesimis. Tapi aku justru merasa lebih baik tentang diriku sendiri setelah mendengarkannya. Dan kita semua. Dan akan kukatakan singkat saja, karena kita di sini untuk mendengarkan Mossab. Aku merasa sangat optimis pada akhirnya. Optimis, karena 2,5 hari terakhir ini, Alex dan Janice. Ini adalah kumpulan orang-orang yang paling luar biasa selama 3 hari terakhir. Inilah masa depan Israel. Ruangan ini. Dan banyak dari kita Mengirimkan anak-anak kita untuk berperang.
Dan itu membuat kita optimis. Karena anak-anak kita, putri-putri kita, dan putra-putra kita Yang berjuang untuk kita sejak tanggal 7 hingga kemenangan yang kita raih. Hingga hari ini, dan kita belum menyelesaikan tugasnya, tapi anak-anak kita adalah para pejuang Israel. Dan sebuah contoh moral bagi dunia tentang apa arti sebenarnya menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Dan itu membuat saya sangat-sangat optimis. Anak-anak kita, putra-putri kita, adalah pahlawan mulia yang memikul Israel di pundak mereka. Ada banyak hal yang bisa kita nantikan di masa depan. Am Israel Hai. Indah, indah sekali.